Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan PJJ pada Minggu tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April ini diambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berkata demikian bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan PJJ kita minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur 19 yang ditulis oleh Daud. Daud sangat mahir dalam menulis syair pujian. Dalam Alkitab ada 73 mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud. Dalam Mazmur 19 ini, Daud mengekspresikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam 3 hal. Dalam ayat 1-6, Daud menggunakan seluruh isi semesta alam. Ada cakrawala, langit, matahari yang menggambarkan bagaimana kekuasaan Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 digambarkan bagaimana Taurat Tuhan yang diberikan melalui Musa menuntun hubungan kita dengan Tuhan. Dan ayat yang kelima menggambarkan bagaimana Daud mengekspresikan Taurat Tuhan sebagai firman Tuhan yang sempurna, menyukakan hati. Dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Daud melukiskan bagaimana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan karya buatan tangan Tuhan dinyatakan melalui alam semesta ini. Dia adalah Allah yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Allah berfirman, maka semuanya terjadi. Allah tidak memerlukan proses dalam menciptakan sesuatu. Dalam Kejadian 1, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu ada. Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala atau langit itu ada. Begitu pula dengan bumi dan isinya. Ketika Allah berfirman, maka semuanya ada. Firman Allah adalah firman yang berkuasa. Segala yang Ia firmankan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Betapa berbeda dengan kita manusia. Ketika kita banyak berkata-kata, tetapi begitu banyak yang kita katakan tidak terjadi. Ketika kita memikirkan berkali-kali apa yang kita pikirkan, juga tidak seringkali terjadi dan tidak terwujud dalam realita. Daud sangat mengerti hal ini, sehingga ia menyatakan bagaimana Allah melalui alam semesta ini, menyatakan keberadaannya, firman-Nya yang menguasai alam semesta ini. Daud sendiri mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia dari alam semesta memantulkan kemuliaan Allah melalui pergerakan keindahan,
Keteraturan pada alam semesta membawa manusia takjub pada karya Allah. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan menguasai dan memenuhi alam semesta ini. Firman Tuhan itu selamanya dapat menjadi sandaran kita. Dan kita patut bersyukur bahwa Alkitab yang kita baca sampai saat ini diterjemahkan dalam 3.000 bahasa di dunia. Sehingga orang-orang dari berbagai bahasa, orang-orang yang tidak terpelajar, tidak mendapat kesempatan bersekolah, bisa mendapatkan Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Satu tempat dengan tempat yang lain berbeda bahasanya. Namun satu hal yang indah, bahwa lembaga penterjemah Alkitab terus dengan setia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa suku, sehingga mereka dapat mengakses, mendengar, membaca firman Tuhan dalam bahasa yang mereka miliki. Oleh sebab itu, ini salah satu aspek firman Tuhan yang menguasai alam semesta. Meskipun bahasa terus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, tapi firman Tuhan dari generasi ke generasi tidak pernah berubah dan selalu dapat menjadi sandaran. Inilah perkataan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena Allah begitu mengasihi setiap orang, Allah menginginkan setiap orang mendengarkan firman-Nya dan belajar daripada firman-Nya. Ayat 7 sampai dengan 11, Daud menyatakan bagaimana Taurat Tuhan itu. Taurat Tuhan itu menjadi peraturan hukum yang sempurna, teguh dan murni. Taurat Tuhan menjadi bimbingan dan tuntunan serta hikmat bagi orang-orang muda yang tidak berpengalaman. Taurat Tuhan bukan berbicara dalam konteks peraturan umum, peraturan hukum seperti yang dipelajari oleh pengacara dan tokoh-tokoh hukum di dunia ini, tetapi berbicara dalam konteks bagaimana hukum dan peraturan Tuhan yang menguasai hati manusia. Seorang pengacara yang ahli hukum akan memakai seluruh keahliannya untuk membela kliennya yang pada saat itu tersandung pelanggaran hukum. Seseorang yang tidak ketahuan melakukan kesalahan, yang melanggar hukum, atau yang melakukan sesuatu yang tidak tercatat sebagai larangan hukum, maka ia tidak akan dihukum atas perbuatannya. Sehingga orang-orang pintar bisa mencari lubang dari peraturan-peraturan hukum yang ada, sehingga mereka tidak dihukum meskipun melanggarnya. Maka orang-orang pintar tidak dapat dicari kesalahannya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu menguasai hati kita. Kita berbuat dosa yang orang lain tidak tahu, namun hati kita, sedalam-dalamnya hati kita tahu. Sehingga bagaimana sikap dari orang berdosa, yaitu ketika telah berbuat dosa, dia akan menyimpan sekuat tenaga supaya tidak diketahui orang lain. Dia bisa menyembunyikan hal-hal itu dari istrinya, anaknya, dan dia bisa memperlihatkan citra yang sangat berbeda dengan apa yang sudah dilakukannya. Maka orang sering terkejut ketika mendengar bahwa seseorang yang kelihatannya begitu baik, begitu sukses, kelihatannya keluarga bahagia, anak-anak yang pintar, tetapi hidupnya selama ini menyembunyikan hal-hal yang tidak pernah diketahui orang. Dari ayat 7 sampai 11 ini menyatakan bahwa Taurat Tuhan itu menguasai hati kita, sehingga hati kita mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang seringkali berpikir bahwa hidup menjadi orang Kristen itu tidak enak, karena banyak aturan, banyak yang diatur oleh firman Tuhan. Ada hal yang dilarang, ada hal yang tidak boleh dilakukan,
dan akhirnya menjadi kaku dan tidak bebas. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Justru hukum dan aturan, perintah dan larangan diberikan oleh Allah untuk membimbing hidup kita menjadi teratur dan berjalan dalam harmoni. Ketika hukum dan aturan tidak jelas, perintah dan larangan tidak ada, orang akan berbuat semau-maunya dan hidup masyarakat akan kacau balau. Itu baru berbicara tentang hal-hal yang berurusan dengan relasi antara manusia dan manusia. Namun hidup kita juga terutama ada hubungan dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, banyak orang yang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Bahkan Tuhan pun tahu isi hati kita, segala hal yang tersembunyi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, Daud menyadari dan meyakini bahwa manusia diajar untuk hidup menurut tujuan Allah. Hanya Taurat Tuhan yang mampu mengubah manusia berdosa menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Daud menyebut Taurat Tuhan itu sempurna, murni, suci, manis, dan menyegarkan jiwa. Yang pertama, kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui firman-Nya dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus juga membantu saudara-saudara kita seiman bagaimana mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Selama yang kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memimpin dalam kesetiaannya. Saudara-saudari yang terkasih, biar kiranya kita boleh mencintai dan mengasihi Tuhan selama-lamanya. Kiranya kita juga mencintai firman Tuhan, tidak hanya membaca, tetapi juga bersandar kepada Tuhan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, tema kita mengatakan untuk memberitakannya setiap hari. Biarlah kita juga boleh menyadari dan boleh melakukan firman Tuhan dan memberitakan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.